Oke, selamat datang di Taman Sikalabedi Channel. Kali ini saya menjelaskan yaitu cara tanam sirih gading. Sirih gading ini adalah tanaman merambat, diperbanyak dengan sistem stek batang. Di video kita sebelumnya sudah banyak pembahasan, tetapi di sini saya menjelaskan yaitu cara menanam di pot itu nanti agar langsung rimbun. Jadi beberapa tanaman itu ditanam langsung ya, jadi nanti akan rimbun dan bisa mengayun ke bawah ataupun nanti bisa dirambatkan ya. Dan kita memakai di sini media tanam yang sudah kita campur yaitu pupuk kandang, sekam, dan tanah merah gembur ataupun tanah kebun hitam ya. Masukkan dulu media tanam ke pot seperti ini, dan pot dipastikan itu sudah berlubang bawahnya. Ini kita memakai pot 50 cm ya, seperti ini. Mau kita tanam yaitu sekitar kita isi 5 rumpun ya, 5 rumpun tanaman seperti ini. Jadi tekniknya untuk akar yang sudah keluar dari polybag itu dipotong saja. Kita dipotong seperti ini cara tanamnya. Oke, seperti ini. Jadi ini karena sudah pada keluar, sudah lama di polybag itu akar itu mengarah ke dalam ya. Jadi akar itu mengarah ke dalam, maka dipotong saja seperti ini agar nanti remaja lagi. Untuk tanaman ini cepat ya, cepat tumbuhnya dan bisa merambat di tembok, di pohon, di dinding, ataupun dirambatkan khusus di pagar itu bisa. Jadi dipotong saja separuh seperti ini, langsung ditaruh seperti ini ya. Jadi nanti langsung rimbun dan penuh. Jadi mudah sekali cara tanamnya. Akar yang sudah rusak itu dipotong saja. Setiap tanam itu polybag itu harus dilepas ya. Tanam apapun untuk taman, untuk di taman itu juga harus dilepas untuk polybagnya. Jadi kita tanam seperti ini agar nantinya langsung rimbun, itu bisa diisi dalam jumlah banyak. Di sini akar-akar yang seperti ini karena sudah kelamaan di polybag itu dipotong saja di bawahnya. Akar ini sudah pada rusak dan pada patah, nanti akan segera tumbuh lagi. Dan untuk akar sirih gading variegata ini, itu akarnya itu akar lunak dan akar serabut. Nah, sini sudah pada keluar dari pot, itu harus dipotong saja karena waktu di pot ini akar itu mengarah ke dalam. Jadi mengarah ke dalam polybag karena polybagnya kecil. Ini dipotong nanti agar akar itu langsung lepas ke keluar di media tanam yang ada di pot ini. Maka akar yang rusak dipotong saja. Sistem perbanyaknya juga mudah, itu tinggal di stek saja, dipotong itu bisa langsung hidup. Kita bisa langsung dalam jumlah banyak seperti ini. Nanti silahkan ditonton untuk yang lainnya, cara merawat, cara perbanyaknya di channel kita sudah ada. Yang belum subscribe silahkan subscribe, share, komen, like di channel ini agar bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Oke, selanjutnya untuk setelah seperti ini itu ditambah lagi media tanam ya. Media tanam itu dipenuhin saja pada waktu tanamnya, karena nanti dalam waktu kira-kira 1 bulan itu setelah disiram itu turun media tanamnya, karena ini tidak dipadatkan. Jadi waktu tanam itu jangan padat medianya, dibikin yang gembur agar tidak lembab. Dan akar itu kalau medianya gembur itu segera keluar dari media ini, merambatnya itu lebih cepat. Jadi tidak padat karena akarnya lunak. Untuk menembus media-media ke sampingnya itu, kalau medianya itu gembur itu akan lebih cepat. Tetapi kalau medianya padat itu akar itu tidak cepat bergerak. Maka diusahakan kalau tanam-tanam itu waktu tanam lebih baik di atas saja, karena akar ini nantinya akan bergerak menuju ke bawah ya, menuju ke bawah media tanam yang ada di pot ini. Dan untuk usia tanamnya, kalau tanamnya itu di atas itu akan lebih lama. Jadi mampu kuat dalam beberapa tahun.
Untuk di pot sebesar 50 cm ini nanti sempurna itu bisa dalam waktu 1 tahun itu sempurna, udah rimbun, udah mengayun ke bawah ya. Jadi selanjutnya selebih daripada setahun, kalau media sudah padat, pertumbuhan itu sudah tidak bagus, itu perlu diremajakan, dicabut, ditanam ulang, diganti media tanam. Nah seperti ini. Untuk iklim tanaman sirih gading variegata ini sebenarnya sama saja untuk teknik yang warnanya putih ya, warnanya hijau itu secara teknik dan perawatan itu sama ya untuk nama, karena jenisnya sama dan itu perawatan teknik itu cara perbanyak itu juga sama. Jadi ada yang juga yang jenis hijau, ada juga yang variegata seperti ini, ada kuning-kuning, ada yang warna putih hijau. Dan iklim suatu tempat juga mempengaruhi perubahan suatu warna pada waktu tanaman ya. Masa tanam ataupun usia tanam dalam waktu bertahun-tahun juga bisa merubah warna daun. Itu terjadi pada suatu tanaman hias itu banyak sekali ya, termasuk variegata yang lain itu karena perubahan tetapi tidak terlalu banyak. Maka kalau yang variegata itu jumlahnya sedikit produknya dan harganya juga bertahan masih mahal karena jumlahnya sedikit. Dan setelah ditanam seperti ini itu disiram ya. Untuk di pot itu nyiramnya itu harus rata ya, harus rata. Semua media tanam di pot itu harus rata semua. Jadi kalau disiramnya sedikit itu tidak cukup ya, nyiramnya ini harus sampai bawah ya. Semua media tanam yang di bawah ini harus basah semua, harus tersiram sampai bawah. Dan untuk iklimnya sirih gading ini bisa diteduh dan juga bisa dipanas. Untuk tata taman ditanam di taman ini juga bisa. Nanti ditanam saja di lahan bebas, digemburkan dulu media tanamnya lalu ditanam, agar nanti pendek saja itu tinggal dipotong-potong saja. Nanti setelah dipotong ujungnya ya, setelah dipotong ujungnya ini akan bercabang pendek ya, akan tumbuhnya pendek-pendek, tunas pendek. Nanti setelah panjang lagi dipotong lagi ya. Jadi contohnya seperti ini, dipotong saja dan ini ditancapkan di sebelahnya, itu sudah hidup. Jadi kalau di taman itu bisa kita tata tamannya disesuaikan dengan lokasi, dan ini bisa ditanam dalam jumlah banyak. Jadi bentuk bisa dibikin petak, gundukan ataupun segitiga. Mungkin juga disesuaikan dengan tanaman sekelilingnya agar kelihatan tata tamannya itu bagus. Oke, sampai di sini informasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.